Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Gadis Otavia Pratiwi nomor absen 13 dari kelas 106. Di video kali ini, aku akan menjelaskan materi mengenai tari kreasi. Untuk penjelasannya, simak video berikut ini ya. Jadi, materi yang saya bawakan yaitu menciptakan karya tari kreasi. Materi ini terdapat pada buku paket seni tari, tepatnya pada bab 4. Jadi, sebelum kita masuk materi, kita harus mengetahui apa sih tari kreasi itu. Nah, jadi tari kreasi adalah salah satu bentuk dari seni tari yang berkembang di masyarakat. Dalam tari kreasi ini akan lebih fokus terhadap hal yang berbeda dari aturan seni tari pada umumnya. Tari kreasi juga diartikan sebagai jenis tarian baru yang koreografinya masih berpijak pada tarian tradisional Nusantara atau tarian yang sudah ada. Tari kreasi merupakan perkembangan dari kesenian tradisional, kesenian rakyat, dan kesenian klasik yang diberi sentuhan modern. Nah, selanjutnya yaitu elemen dasar tari kreasi. Unsur pokok dalam tari adalah gerak. Setiap tari memiliki ragam gerak yang berbeda, walaupun demikian masih terdapat kesamaan yaitu mengenai elemen dasar tari. Pada setiap gerak tari memiliki elemen dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu elemen ruang. Ruang merupakan tempat yang digunakan untuk menari. Dalam dunia seni tari, ruang dibedakan menjadi dua, yaitu ruang pribadi dan ruang publik. Ruang pribadi sendiri yaitu jarak paling jauh yang dapat dijangkau oleh keseluruhan anggota tubuh. Ruang publik yaitu ruang yang berbentuk dari lintasan gerak penari, jangkauannya lebih jauh dan luas lagi. Jadi ruang publik itu lebih luas ya. Yang kedua yaitu tenaga. Tenaga dalam gerak merupakan satuan kekuatan yang dikeluarkan dalam melakukan gerak. Penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi A. Tekanan atau aksen. Apa sih tekanan atau aksen itu? Tekanan atau aksen adalah gerakan yang dilakukan secara tiba-tiba. Gerakan ini dapat digunakan sebagai variasi dalam karya tari. Yang kedua yaitu intensitas. Intensitas berhubungan dengan kuantitas tenaga sehingga dapat menghasilkan gerak dengan tingkat ketegangan tertentu. Yang ketiga yaitu kualitas. Kualitas berhubungan dengan cara penyaluran tenaga dalam gerak tari. Yang selanjutnya yaitu waktu. Waktu berhubungan dengan lamanya gerak tersebut dilakukan. Dalam melakukan gerak berdasarkan waktu, ada tempo yang harus diperhatikan. Tempo berkaitan dengan cepat lambatnya dalam melakukan gerak tari. Selanjutnya yaitu bentuk penyajian tari kreasi. Bentuk penyajian tari kreasi ada 3, yaitu tari kreasi tunggal, tari kreasi berpasangan, dan tari kreasi kelompok. Apa sih tari kreasi tunggal itu? Tari kreasi tunggal yaitu tari yang dipentaskan oleh seorang penari saja, baik laki-laki maupun perempuan tanpa diiringi oleh penari lainnya. Contohnya yaitu pada tari Gambir Anom, tari baris tunggal, dan tari Trunajaya. Yang kedua yaitu tari berpasangan. Tari berpasangan adalah tari kreasi yang ditarikan oleh 2 orang penari. Contohnya pada tari Serampang 12, tari Legong, tari Bambangan Cakil, dan tari Sri Kandi Cakil. Ketiga yaitu tari kelompok. Tari berkelompok atau grup merupakan jenis seni tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 orang. Contohnya pada tari Saman, tari Kecak, tari Wor, tari Tortor, dan tari Zapin. Yang ketiga yaitu teknik menari tari kreasi. Teknik menari tari kreasi yang pertama yaitu melakukan pemanasan, bertujuan untuk membantu melenturkan tubuh agar siap untuk menari. Yang kedua yaitu mempelajari tarian, mempelajari setiap detail gerak yang ada dalam tarian tersebut beserta teknik bergeraknya. Tiga yaitu mempersiapkan peralatan. Peralatan penari meliputi properti dan juga kostum yang akan digunakan. Yang keempat yaitu menyesuaikan iringan atau musik tari. Iringan atau musik tari dalam tarian dapat membantu menghidupkan suasana dalam tarian. Yang terakhir yaitu mengenal pola lantai. Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh penari ketika bergerak. Gerak yang dilakukan akan membentuk garis atau lintasan yang berbeda-beda serta memberikan kesan yang berbeda pula.
Nah, yang keempat yaitu tahapan berkarya tari kreasi. Ada tahapan dan proses yang harus dilalui dalam berkarya tari kreasi. Yang pertama yaitu menentukan ide. Sebelum memulai berkarya, hal yang utama adalah menentukan ide atau gagasan untuk berkarya tersebut. Ide harus ditentukan di awal untuk mempermudah proses berkarya. Yang kedua, eksplorasi, yaitu pencarian gerak yang akan dilakukan oleh koreografer melalui proses imajinasi dan merasakan hal-hal yang ada di sekitarnya. Ketiga yaitu improvisasi. Improvisasi dalam dunia tari dapat diartikan sebagai melakukan gerak secara spontan atau tanpa persiapan terlebih dahulu. Improvisasi juga dapat dikatakan sebagai pengembangan gerak dalam tarian. Beberapa tahapan improvisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu meniru. Meniru merupakan tahapan awal dalam proses improvisasi. Yang kedua yaitu mengembangkan. Pada tahap ini, kita dapat mengembangkan ragam gerak berdasarkan kreativitas dan ide pribadi. Yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan mengulas, menilai, dan menentukan elemen tari yang dibuat pada tahap improvisasi. Selain memberikan penilaian, juga memberikan saran ataupun argumen yang jelas mengapa gerak tersebut dapat dikatakan baik ataupun buruk. Tahap terakhir yaitu forming atau memberi bentuk. Forming adalah tahapan terakhir dalam proses menyusun komposisi gerak tari yang telah dihasilkan berdasarkan proses eksplorasi, improvisasi, dan evaluasi. Tahapan forming dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menyusun gerak. Yang kedua, mengurangi atau menambah gerak. Yang ketiga, menyesuaikan dengan musik atau iringan tari kreasi. Yang keempat, menyesuaikan dengan unsur pendukung tari lainnya seperti tata rias, tata busana, dan properti. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang materi menciptakan karya tari kreasi. Sekarang, yuk simak video tari kreasi berikut. Tari ini adalah tari saman. Tari saman berasal dari daerah Aceh. Pada video tari saman ini memiliki elemen dasar ruang, yaitu ruang publik. Ruang publik sendiri yaitu ruang yang terbentuk dari lintasan gerak penari, jangkauannya lebih jauh dan luas lagi. Tenaga yang digunakan untuk menari saman ini cukup kuat karena pada tari saman ini tidak hanya menari, melainkan juga menyanyi dan berteriak. Untuk waktu pada video tari saman ini relatif cukup lama, sekitar 5 menit atau lebih. Selain itu, tari saman juga memiliki properti seperti alat musik rapai yang terbuat dari bahan dasar berupa kayu dan kulit binatang. Bentuknya seperti rebana dengan warna dasar hitam dan kuning muda. Nah, tari saman ini tergolong dalam tari kreasi kelompok karena dilakukan oleh lebih dari 2 penari. Untuk pola lantai tari saman ini yaitu pola lantai garis lurus ke samping atau horizontal.